Halo semua, hari ini kelompok 91 Somerset mau buat museum visit dokumenter ini. Kita mau mengunjungin salah satu museum yang ada di Jakarta. Museum ini bernama Museum Fathahillah, tepatnya ada di Kota Tua. Yuk ikutin keseruan kita. Halo semuanya, kita dari kelompok 91 Somerset. Kita sekarang lagi mau mengunjungi Museum Fathahillah. Aku Cinta. Aku Yujin. Dan aku Ica. Oke, ikutin kita terus. Oke semua, sekarang kita lagi ada di ruangan yang membahas tentang Kerajaan Tarumanegara. Di sini ada beberapa prasasti yang dari Kerajaan Tarumanegara ya. Di sini ada prasasti Ciruteun, ada prasasti Kebon Kopi, sama di situ ada prasasti sebuah prasasti dari Kerajaan Tarumanegara juga. Museum Fathahillah memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta. Nah, Museum Fathahillah ini terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat dengan luas lebih dari 1.300 meter persegi. Bangunan ini dahulu merupakan Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1710 atas perintah Gubernur Jenderal John Van Horn. Oke, sekarang kita mau lanjut melihat apa aja yang ada di lantai 2. Yuk. Objek-objek yang dapat ditemui di museum ini antara lain adalah perjalanan sejarah Jakarta. Kemudian ada juga replika peninggalan masa Tarumanegara dan Pajajaran, hasil penggalian arkeologi di Jakarta, dan masih banyak lagi. Terdapat juga berbagai koleksi tentang kebudayaan Betawi, numismatik, dan juga beca. Yuk intip apa aja yang ada di Museum Fathahillah. Oke, jadi di ruangan ini kita bisa melihat bahwa di sini ada barang-barang bersejarah, barang-barang lama. Contohnya di belakang saya ada wadah timbangan beras yang terbuat dari kuningan bahannya, dan di sini ada kotak penyimpanan yang biasa dipakai di Batavia pada abad ke-17, dan di sana ada miniatur kursi yang biasa dibuat pada abad 19. Pada awalnya, Balai Kota pertama di Batavia dibangun pada tahun 1620, tepatnya di tepi timur Kali Besar. Bangunan ini hanya bertahan selama 6 tahun, sebelum akhirnya dibongkar demi menghadapi serangan dari pasukan Sultan Agung pada tahun 1626. Sebagai gantinya, dibangunlah kembali balai kota tersebut atas perintah Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen pada tahun 1627. Lokasinya berada di daerah Taman Fathahillah sekarang. Menurut catatan sejarah, balai kota kedua ini hanya bertingkat 1 dan pembangunan tingkat kedua dilakukan kemudian pada tahun 1648. Namun karena kondisi balai kota yang sangat buruk, akhirnya pada tahun 1707 atas perintah Gubernur Jenderal John Van Horn, bangunan ini dibongkar dan dibangun ulang untuk menggunakan fondasi yang sama. Peresmian balai kota ketiga dilakukan oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck pada tahun 1710, tepatnya pada tanggal 10 Juli. Nah, sekarang kita udah berada di luar Museum Fathahillah, tapi ini masih termasuk bagian dari gedung Fathahillah. Kita sekarang berada di penjara bawah tanah Museum Fathahillah. Dulu ruangan ini sempat dijadikan penjara untuk para tawanan, dan bisa dilihat bahwa ruangan di sini sangat sempit dan cukup untuk sedikit tawanan. Tapi menurut sejarah yang kita dapat dari Museum Fathahillah, dulu itu banyak sekali orang yang dimasukkan ke dalam penjara ini sampai mereka dempet-dempetan, dan banyak yang meninggal di penjara bawah tanah ini. Ya, jadi kita di sini lagi ada di sumur yang konon katanya juga dulu dijadikan oleh Belanda sebagai tempat pembuangan mayat yang dijajah oleh mereka. Oke, jadi kita sekarang lagi ada di penjara wanita di Museum Sejarah Jakarta, dan saya sekarang bersama Mas siapa? Christopher. Mas Christopher yang hari ini akan menjelaskan sejarah tentang penjara wanita. Silakan Mas. Nah, penjara wanita ini dulunya ini benar-benar khusus untuk wanita ya, wanita pada zaman dahulu yang memberontak atau seperti memberontak menjadi budak seks segala macam, dan maksimal sini itu 30 orang dengan masa tahanan 1 tahun.
pahlawan nasional kita yang pernah ditahan di sini adalah Cut Nyadin. Dia ditahan di sini selama 9 bulan sebelum diasingkan dan meninggalnya di Sumedang. Oh, oke. Berarti ini lokasi penjaranya? Boleh masuk ya? Boleh silakan. Oke. Iya. Mungkin kalau mau lebih agak terang bisa pakai flashlight. Oke, siap. Ya, jadi ini adalah penjara wanita yang tadi disampaikan oleh Masnya bahwa salah satu pahlawan nasional kita pernah ada yang di penjara di sini, yaitu Cut Nyadim. Dan juga untuk ini menjadi salah satu saksi sejarah yang menghantarkan kita untuk mencapai kemerdekaan sampai saat ini. Oke, jadi sekarang kita ingin melihat situasi yang ada di kamar Diponegoro. Sebelum diasingkan ke Manado, Pangeran Diponegoro sempat singgah di Batavia, tepatnya di Balai Kota Batavia, untuk ditahan selama hampir sebulan sebelum menunggu keputusan dari Dewan Pengadilan Belanda yang menahannya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat di sini adalah kamar Diponegoro, tapi ini bukan kamar yang asli, melainkan ini hanyalah unit tambahan dari orang Museum Fathahillah. Ini adalah gambarannya, ini kasur Diponegoro dan ini tempat kerja Diponegoro. Museum Fathahillah berupaya menyediakan berbagai informasi mengenai perjalanan panjang sejarah kota Jakarta, sejak masa prasejarah hingga masa kini, dalam bentuk yang lebih kreatif, serta menyelenggarakan kegiatan yang rekreatif dan juga menarik guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan budaya. Museum Fathahillah atau yang juga sering kali disebut dengan nama Museum Sejarah Jakarta ini merupakan salah satu destinasi wisata yang selalu ramai oleh pengunjung dan berada di Kota Tua Jakarta. Museum yang populer ini terletak di kawasan Kota Tua yang menyediakan beragam fasilitas untuk hiburan para pengunjungnya. Nah, itu dia kunjungan yang telah kita lakukan di Museum Fathahillah. Terakhir kita mengunjungi ruangan Diponegoro ini. Seperti bisa dilihat, ini adalah gambaran Museum Fathahillah pada zaman dahulu. Nah, untuk hal-hal yang kita dapat dari kunjungan di Museum Fathahillah banyak sekali. Kita lebih mengenal tentang perjuangan yang telah pahlawan kita lakukan selama masa penjajahan dulu, dan juga kita lebih bisa meningkatkan rasa nasionalitas kita terhadap bangsa Indonesia. Jadi testimoni saya terhadap museum ini adalah di sini menyimpan banyak sekali barang-barang bersejarah dan juga kita bisa mempelajari tentang sejarah Jakarta lebih jauh, dan juga tentunya ini sangat bagus untuk seluruh kaum muda terutama yang ada di wilayah Jakarta untuk mempelajari sejarah berdirinya kota Jakarta dan juga perjuangan para pahlawan yang sudah membela tanah air untuk kemerdekaan kita bersama. Oke, jadi motivasi yang ingin saya berikan kepada kita semua yang telah kita lihat dari tadi, yaitu kita harus memperingatkan tentang pahlawan kita yang dulunya sudah berjuang pada Indonesia untuk melawan Belanda. Seperti contohnya di belakang saya ini ada pertempuran antara Indonesia dengan Belanda. Jadi kita tentunya harus mengingatkan mereka juga, dan saya memotivasi anak-anak muda untuk selalu semangat yang sama seperti yang dimiliki oleh pahlawan-pahlawan kita. Untuk hal yang bisa ditingkatkan dari kunjungan museum ini adalah semoga kedepannya banyak anak muda yang semakin tertarik akan museum dan juga lebih mengenal sejarah-sejarah Jakarta seperti mengunjungi Museum Fathahillah ini. Nah, itu dia kunjungan yang telah kami lakukan di Museum Fathahillah Jakarta. Banyak sekali pelajaran yang kami dapatkan dari kunjungan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan Museum Visit Dokumentari Kelompok 91 Somerset. Semoga bermanfaat. Oke, itu dia kunjungan yang udah kita lakuin tadi di Museum Fathahillah. Terima kasih.